Di Kick and di Double Check, saya mengundang Erick Thohir. Siap, Pak Erick, terima kasih hadir kembali. Sehat sekali. Silakan duduk. Tapi sebelum mulai, saya akan memperlihatkan satu kutipan rangkuman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan nama Anda. Ini dia cuplikannya. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Sampaikan kepada saya, Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Cuplikan berkaitan dengan berbagai isu tentang Anda di luaran sana. Jadi pertanyaan pertama tentu berkaitan dengan isu yang paling hot dan paling akhir, yaitu Anda mendapat keuntungan dari bisnis PCR. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini, di balik itu Anda yang diuntungkan. Apa penjelasan Anda? Pejabat publik punya resiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan. Tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko. Tapi apakah gara-gara gitu kita berhenti? Anda menganggap itu fitnah. Tapi banyak juga yang percaya bahwa Anda betul-betul mendapat keuntungan. Apalagi dikaitkan dengan PT GSI, di mana nama kakak Anda, Boy Thohir, itu juga ada di dalam situ. Dan PT GSI dianggap yang mendapat keuntungan dari bisnis PCR. Kita lihat Undang-Undang Yayasan Pasal 3. Di situ yang namanya yayasan adalah sebuah kegiatan bisnis yang untuk dibalikan kegiatan masyarakat. Kalau sekarang semua yayasan dituduh untuk memperkaya diri sendiri, berarti sekolah, rumah sakit yang sekarang didirikan oleh banyak pihak sama juga dong. Berarti menguntungkan diri sendiri. Bantuan-bantuan sosial dianggap menguntungkan diri sendiri juga, nggak bisa seperti itu. Jadi Anda mengatakan PT GSI ini dibentuk oleh yayasan. GSI pendiriannya saya juga tidak mengikuti. Dan itu di bawah yayasan. Dan sejak awal saya diminta Bapak Presiden, saya sudah melepaskan seluruh jabatan saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di pajak, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan. KPK mengundang Kementerian BUMN sebagai salah satu kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan, bukan saya aja, seluruh direksi komisaris. Bahkan saya tekankan waktu itu, yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan. Kita transparan. Nah, tapi yang saya tekankan, Bang Andi, dengan segala hormat tadi, pada konteks COVID itu, banyak resiko yang harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikit pun, pasti hanya untuk pikiran memperkaya diri sendiri. Lillahi ta'ala. Dan saya rasa ya, Bapak Presiden memimpin dengan baik, para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam, dan nawaitunya jelas. Kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan, karena perang melawan COVID ini belum selesai. Oke, saya masih mengikuti jalan pikiran orang yang menuduh Anda. Katakanlah seorang Erick Thohir tidak mendapat keuntungan langsung. Ada Boy Thohir, ada teman-teman Anda di GSI. Sementara Anda adalah pejabat publik yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan.
Kemudian orang terkaget-kaget ketika ada kebijakan bahwa penumpang pesawat harus tes PCR. Lagi-lagi orang kemudian melihat ini kebijakan yang pasti menguntungkan pengusaha-pengusaha PCR. Dalam hal ini apa penjelasan Anda? Ratas itu dihadiri tidak hanya Erick Thohir. Ratas itu dihadiri Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Ratas rapat terbatas. Rapat terbatas. Jadi apa mungkin rapat Seorang Erick terbatas menentukan. itu men-setting untuk menguntungkan saya? Nggak mungkin. Berarti apa? Berarti semua ya yang ada di ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri. Jadi apakah gara-gara hal yang bukan bisnis, ya ini mohon maaf, ini bukan bisnis saya, ya kesehatan saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya. Dibandingkan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID. Apa? Pada saat awal-awal ya kita ditugaskan oleh Bapak Presiden membawa vaksin. 260 juta dari Cina, 100 juta dari negara lain. Saya tetap tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin 2,6 triliun. Ada coba. Sebelum PCR sudah dituduh. Nah, gimana caranya untung vaksin? Orang itu transaksi langsung dari Bio Farma ke perusahaan Sinovac. Tidak ada perantara. Untungnya di mana? Dan ini yang bahaya. Ketika kita semua di framing, orang yang membantu, memakai yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, swasta, asing, pemerintah, hanya terkotomi gara-gara dipikir menguntungkan diri sendiri. Bahaya negara kita. Saya sangat berharap tadi, bahwa kita harus menjadi yang responsif, tetapi responsible. Ya, ini harus menjadi Pengertiannya apa itu? responsif dalam segala kegiatan yang hari ini terjadi, apalagi dari segi kemanusiaan harus cepat. Tapi percayalah kita responsibel. Dalam arti kita menjaga tadi semua ini dengan bisnis proses yang baik. Dan Presiden menekankan itu. Baik, orang yang percaya bahwa Anda diuntungkan, jadi apapun jawaban Anda tadi, saya mencoba mewakili pemikiran orang-orang yang tetap bercuriga pada Anda. Silahkan. Anda dilaporkan ke KPK, Anda tahu itu? Tahu. Dan saya yakin nggak stop di situ. Anda sudah dipanggil oleh KPK? Belum, saya pasti akan ada komunikasi. Ya, Kalau karena Anda dipanggil, Anda akan datang? pasti. Ya, kita ini kan individu yang harus taat kepada hukum. KPK, kejaksaan, kepolisian itu punya mekanisme yang saya rasa di bawah pemerintahan Bapak Presiden itu terus menjadi peningkatan yang luar biasa. Kepercayaan publik itu dilihat ada surveinya, sangat baik sekarang. Dan saya yakin pihak kejaksaan, kepolisian, KPK dalam mendapat pengaduan itu pasti dia akan meng-cross check siapa yang mengadukan. Punya nggak track record benar dalam perjuangan daripada korupsi. Atau sekedar meng-create publisitas dan konflik. Kalau begitu? Dan itu bagian dari apa yang terjadi sekarang. Ya, ini bagian dari demokrasi yang harus kita hadapi, tetapi tentu semua pengaduan harus didasarkan dengan bukti. Lalu kalau Anda yakin bahwa Anda tidak ada korelasi dengan bisnis PCR, Anda tidak mendapatkan keuntungan 1 sen pun dari bisnis PCR, lalu menurut Anda apa motif orang-orang yang melaporkan Anda ke KPK? Kultur bangsa kita ini yang harus sekarang kita jaga. Rasa gotong royong kita, rasa peduli sesama kita sudah mulai luntur. Padahal itu yang membuat kita jadi negara besar. Tapi banyak oknum individu yang melakukan tadi, ya pembangunan persepsi secara negatif, ya itu haknya mereka. Tetapi saya yakin itu kebenaran akan terbukti. Dan jangan-jangan nanti terbukti kebalik. Yang para pelapor ini malah tidak taat laporan pajak. Ada kasus-kasus lain yang selama Tunggu, ini. Anda sedang ya. menakut-nakuti orang yang melaporkan Anda ini? Tidak. Itu bagian daripada pembuktian terbalik. Sama ketika saya bicara misalnya mengenai BUMN, apakah saya menuduh direksi dan komisaris saya? Tidak. Itu bagian daripada data yang saya dapatkan. Apakah misalnya, PLN punya hutang 500 triliun, memang ada buktinya. Terus kita melakukan apa?
kita lakukan perbaikan di PLN itu. Ya, jadi bukan menuduh direksi, orang direksinya saya angkat juga kok. Tetapi itu fact yang harus kita perbaiki. Apakah kita menyalahi siapapun menteri sebelumnya atau direksi? Nggak bisa. Ini bagian dari continuity yang harus tadi kita selaraskan, kita tanggung jawabkan. Jadi kalau Anda tadi ucapkan kalimat seperti tadi, itu tidak berarti Anda sedang menakut-nakuti orang yang melaporkan Anda. Ini era demokrasi. Nggak mungkin kita menyetop kembali orang ke motif. tidak suka dengan kita. Kembali ke motif. Saya sempat baca bahwa ada yang menduga bahwa motifnya adalah, tanda kutip ini, tapi saya tidak tahu ya, merusak nama Anda karena Anda dianggap sebagai kuda hitam dalam Pilpres 2024. Cocok pakai jas hitam berarti. Saya tidak berpikir sejauh itu. Karena begini, kalau kita bicara kredibilitas, yang kita sudah bangun selama ini kan sebelum jadi menteri sudah ada kredibiliti itu. Apalagi di publik internasional. Dan banyak hal-hal di internasional yang saya masih aktif. Tidak mungkin kredibilitas saya mau dikorbankan yang selama ini jadi menteri baru 2 tahun. Selama ini jadi Erick Thohir udah 49 tahun. Anda jaga masa kredibilitas reputasi itu. Yang 49 tahun kita rusak gara-gara 2 tahun. Baik, jadi kalau tadi dijelaskan bahwa kita belum tahu motif orang melaporkan Anda. Tapi kalau seandainya Anda diperiksa dan tidak terbukti, apakah Anda akan melaporkan balik pelapor Anda? Saya rasa hak-hak demokrasi itu kan berlaku 2 arah. Berlaku 2 arah. Dan ini bagian tadi, membangun juga responsibility untuk semua pihak. Kenapa negara kita ini menuju sebuah kebangkitan yang luar biasa? Kalau hanya dikotori oleh oknum-oknum kecil ya, yang ingin memang Indonesia tidak mau maju. Artinya Anda akan melaporkan balik ini? Saya belum terpikir sampai itu, karena ini bagian dari demokrasi. Saya belum pernah terpikir. Apakah Anda Dan sudah banyak yang menuduh saya seperti ini. Contoh, ketika ada sebuah media oknumnya ditutup, menuduh saya untuk bisnis vaksin 2,6 triliun. Saya laporkan ke Dewan Pers dan udah ada buktinya apa? Akhirnya mengaku bersalah. Tapi apakah itu saya jadi zolim? Enggak lah. Reputasi kita bukan dibangun karena tadi untuk menyakiti orang ya, atau hanya gila kekuasaan karena kita berkuasa kita injek seorang, ya enggak. Pak Erick, kita lanjutkan. Begitu santer di luaran sana, ya orang-orang mengkritik Anda karena Anda mengangkat sejumlah orang yang ditengarai adalah tim sukses Pak Jokowi, dan ini adalah upaya untuk balas budi. Padahal orang-orang berharap di era Pak Jokowi ini tradisi balas budi dengan menaruh orang pada jabatan-jabatan di BUMN itu berakhir. Dan Anda kan profesional. Anda kan harusnya bisa menjaga agar marwah profesionalisme itu tetap ada juga di BUMN. Tapi Anda menjadi bagian dari politik balas budi tadi. Apa jawaban Anda? Saya jaga amanahnya. Tidak hanya dari Bapak Presiden, tentu kepercayaan daripada rakyat semua. BUMN itu jumlahnya 108. Sulit mengontrol jumlah sebanyak itu. Karena itu sejak awal kita menekankan transformasi BUMN di mana jumlahnya kita ciutkan menjadi 41. Alhamdulillah sudah terjadi. Dari 27 menjadi 12. Lalu sekarang kita bicara direksi dan komisarisnya. Itu kan jumlahnya dulu. Ya, 108 kali 5 sama 41 kali 5, lebih mudah 41 kali 5 mencari orang. Kalau kita lihat, itu jelas bahwa komposisi di komisaris BUMN bukan direksi. Kalau direksi harus profesional. Ya. Kalau komisaris itu keterwakilan dari 3. 1, perwakilan masyarakat. 2, perwakilan profesionalisme. Yang 3, perwakilan kementerian. Di undang-undang jelas, ya saya bicara dengan ombudsman, KPPU, kita temukan secara transparan ya, bahwa undang-undang kita mengatur keterbatasan tapi tidak mengunci. Contoh, tidak ada larangan yang bicara bahwa kementerian tidak boleh menaruh komisaris di BUMN.
Tidak ada undang-undangnya. Ini undang-undang BUMN ya? Undang-undang BUMN ataupun yang lain. Kalau ternyata ada, ya pasti saya terapin. Saya tidak mungkin menjadi figur yang tidak taat undang-undang. Di situ juga jelas ada undang-undang bahwa yang perwakilan masyarakat dari partai itu diperbolehkan tetapi yang tidak aktif. Ada di situ. Yang aktif nggak boleh. Kalau undang-undangnya dihilangkan tidak boleh ada keterwakilan masyarakat. Apakah partai, apakah relawan, apakah siapapun yang namanya domain masyarakat. Ya kita jalankan. Sama juga sangat senang untuk profesionalisme yang hari ini masih percaya dengan transformasi yang ada di BUMN. Kita rekrut the best people. Nah, lalu bagaimana konteksnya dengan yang masuk kategori pernah korupsi, pernah di partai, tidak qualified. Nah, apa yang kita lakukan? Yang tidak qualified dulu, karena yang korupsi saya akan tanyakan itu. Apa yang kita lakukan? Makanya kita bangun harus di training ulang untuk mengerti korporasi dan juga sesuai dengan job desk-nya. Yang perwakilan masyarakat, jobnya apa? Tentu bagian bagaimana menyambung daripada kepentingan masyarakat dengan BUMN. Yang pemerintahan tentu tadi, PLN, Pertamina itu juga harus bekerja sama dengan baik dengan Kemenq karena banyak yang namanya subsidi. Dan subsidi itu harus diaudit oleh BPKP dan BPK. Dan Kemenq di situ ada keterwakilannya. Atau misalnya di industri pertambangan, ada keterwakilan dari Kementerian SDM. Nah, hal-hal kompleksiti itu terjadi, tetapi undang-undangnya tidak pernah melarang. Berkaitan dengan undang-undang, kalau kita bicara undang-undang BUMN, sebenarnya di situ juga ada klausal bahwa komisaris itu harus punya kecakapan juga berkaitan dengan atau kompetensi dia berkaitan dengan industrinya atau bisnisnya. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa ya paling tidak dia menguasai. Tapi faktanya ada 18 orang dalam catatan yang saya kumpulkan yang kemudian menilai ini semua adalah orang-orang yang ditengarai tadi adalah tim sukses. Kita katakanlah Anda tidak melanggar undang-undang, tapi etikanya bagaimana? Nah, kalau kita bicara etika, kita balikan juga. Apakah prejudice bahwa orang ini tidak capable harus dilakukan sejak awal. Yang namanya proses percobaan harus dilakukan sama. Ketika saya diminta juga untuk menjadi ketua TKN, memang saya punya pengalaman politik? Tidak. Tapi apa? Kita profesionalisme yang menjaga tadi bagaimana pemilihan ini bisa baik dan tentu memenangkan Bapak Presiden pada saat itu. Tapi secara baik dan transparan. Nah sama, individu-individu ini kan menjadi perwakilan kemasyarakatan. Bahwa kalau itu kita, dulu adalah tim sukses? Itu realita. Saya juga dulu ketua tim sukses jadi menteri. Banyak sekarang juga figur-figur, ya mohon maaf, yang memang tadinya di luar daripada dalam tanda kutip bukan menjadi bagian tim sukses kita, juga bergabung di pemerintahan. Karena itulah apa? Konteks fondasi bangsa kita, bagaimana kita gotong royong saling menjadi kekuatan. Kalau di bangsa lain akhirnya apa? Konstetan politik saling menuduh, saling memenjarakan. Akhirnya apa? Kita kehilangan orang-orang yang bagus yang juga mungkin tidak sama pemikirannya dengan kita. Tetapi perbedaan itu yang membuat kita kuat. Selama ketika di dalam satu payung itu menjadi sebuah kebersamaan. Nggak bisa ketika dalam satu payung masih berbeda. Nah hal-hal ini saya rasa itu yang luar biasa di Indonesia mengajarkan kita bagaimana kita membangun bangsa kita tadi. Bukan dilihat dari perbedaannya, tapi bagaimana kebersamaannya yang harus kita lakukan untuk bangsa kita sendiri gitu. Nah jadi konteks yang namanya komisaris, ada rule of the games-nya kita lakukan. Nah salah satu yang kita usulkan ke depan bahwa komisaris itu diangkat 3 tahun, dewan direksi 5 tahun. Nah ini juga bagian dari apa? Supaya nanti direksi ini ada juga bersinggungan dengan komisaris baru. Jadi check and balance terjadi. Jadi secara moral Anda tidak merasa bahwa ini menyimpang, bersalah atau melanggar? Yang penting saya tidak melanggar undang-undang. Saya juga yang terpenting menjaga amanah yang diberikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya saya tidak mau menjadi bagian yang perjudis. Atau resis mendukung individu-individu tertentu
berdasarkan hanya tadi. Kita harus beri kesempatan. Sama seperti saya diberi kesempatan juga di banyak hal. Kalau kita tidak memberi kesempatan kepada semua individu untuk tadi menjadi bagian negara kita, apalagi sekarang young generation, ya kita nggak mau menjadi bagian dari itu. Dan kan kita ada contoh yang baik. Pemimpin yang tidak membuat keputusan apa-apa itu yang terjelek. Tetapi pemimpin yang mengambil keputusan salah terus bisa dikoreksi, itulah kepemimpinan. Yang paling top sempurna, tapi sempurna milik Allah. Kepemimpinan yang ngambil keputusan terus-menerus tepat. Nah itu luar biasa. Dan saya yakin saya bukan pemimpin juga yang sempurna. Pasti saya punya kekurangan di sana sini. Tadi Anda sudah sebutkan soal narapidana korupsi lagi ya. Anda mengangkat komisaris mantan narapidana korupsi. Ini nggak masuk di akal orang sama sekali. Tadi undang-undangnya tidak melarang. Tapi kan moral ini, kita bicara orang yang pernah melakukan kejahatan, tanda kutip, Ya. dan korupsi adalah kejahatan berat. Setuju? Dan kemudian Anda menempatkan dia pada perusahaan BUMN. Nalarnya di mana? Itu menjadi bagian proses. Ya, kembali check and balance. Kalau ada keputusan yang salah, ya kita koreksi. Tunggu, saya menangkap bahwa Anda kecolongan ini. Anda tidak tahu bahwa dia mantan narapidana. Bagian daripada koreksi diri saya. Ya, jadi pasti ya baik pemilihan direksi, saya juga mengangkat 3 direksi di zaman saya ganti. Ya, karena ya itulah kepemimpinan, tidak mungkin saya sempurna. Yang penting kita memimpin bukan karena suka dan tidak suka. Saya kemarin contoh ketika membawa direksi top 20 ketemu Bapak Presiden, dari 20 yang saya bawa, 8 dipilih Bu Rini, 12 baru. Apakah gara-gara Bu Rini pilih pada saat itu, saya bilang pilihannya salah. Berarti apa? Like and dislike nggak boleh seperti itu. Itu yang kita jaga. Apa performance yang kita lakukan, itu yang kita sekarang lihat bottom line-nya. Dan saya bisa pertanggungjawaban ya mengenai performance BUMN. Dan saya bisa pertanggungjawaban ke depan pasti lebih baik. Baik. Soal rangkap jabatan komisaris. Undang-undang melarang, Anda membolehkan. Anda mengangkat orang-orang atau bahkan pada saat dia sedang menjabat di satu tempat, Anda angkat di BUMN sebagai komisaris. Soal rangkap jabatan ini, apa penjelasan Anda? Rangkap jabatan dari kementerian itu sebelum saya sudah terjadi. Sudah berjalan dari tahun pertama pembentukan BUMN dari tahun 98. Jadi tidak ada perbaikan di sini, sementara orang mengkritik bahwa BUMN ini harus dikelola dengan serius, full time, dan tidak bisa separuh hati. Kita lakukan. Karena itu tadi saya bilang, porsi daripada leadership profesional yang kita tarik sekarang, itu saya pertanggungjawabkan. Bagaimana Pak Chandra Hamzah di BTN, ada bekas menteri, kita tarik juga Pak Doni Monardo. Kenapa? Di Mind ID untuk apa tugasnya? Lingkungan hidup. Karena saya tahu track record Pak Doni di lingkungan hidup sangat proven. Tambang ke depan harus friendly dengan alam. Lalu kita taruh figur-figur lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan banyak sekali sekarang di jajaran direksi juga kan kita tarik dari the best talent yang Indonesia punya. Saya juga dituduh. Ketika saya ngangkat Fajri dari Bukalapak, oh ini KKN. Satu, saya nggak punya saham di Bukalapak. Kenal yang punya, kenal. Tetapi saya pastikan Fajri bekerja dengan luar biasa. Mentransformasi Telkom. Ketika saya tarik Soleh Ayubi dari United Healthcare, saudara saya nggak kenal. Tetapi di talent pool yang saya dapatkan, tidak hanya di global dan di dalam negeri, kita coba ambil the best talent. Karena itu sekarang 5% alhamdulillah tercapai. Apa? Direksi BUMN di bawah 42 tahun. Kenapa ini penting? Karena kenapa? Ke depan mesti ada sustainability BUMN. Dan anak-anak muda ini penerus. Saya ingin bertanya soal apa yang terjadi di Labuan Bajo. Karena kita lihat di berbagai pemberitaan, Pak Jokowi sebagai presiden marah-marah. Ya. Kemudian dia mengatakan BUMN manja, ya, tidak proaktif, malu-maluin, ditutup aja, dan seterusnya, dan seterusnya.
orang menoleh kepada Anda. Menterinya ini kan Erick Thohir. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu statement Pak Presiden. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya aja Pak. Pak Menteri sampaikan kepada saya, ya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada. Diselamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Terkesan Pak Jokowi marah. Ya ada kecewanya pasti di situ juga. Dan kemudian Anda dituding lagi. Ini Erick Thohir yang harus bertanggung jawab. Bisa Anda jelaskan soal kemarahan ini? Bapak Presiden jelas ketika kami undang ke Labuan Bajo, ya, kami memilih 20 top CEO untuk mendapat ya, arahan langsung dari Bapak Presiden. Dan di situ saya rasa sangat bagus arahannya. Kenapa? Message-nya Bapak Presiden kan jelas. Bahwa yang top 20 ini bagus, tetapi yang sisanya belum bagus. Harus terus diperbaiki. Itu message-nya. Tetapi kalau dilihat sepotong-sepotong kan sulit. Saya kan sebelum Bapak Presiden pidato, saya sudah sampaikan hal yang sama di situ. Nah sekarang apa yang diinginkan beliau sekarang ini? Tentu terjadi percepatan. Beliau meminta 2 tahun ini lebih cepat lagi dari sebelumnya. Bahwa kita punya 88 progress report yang kita harus selesaikan atau transformasi sampai tahun 2023. Tahun ini saja ada 41 yang harus kita lakukan. Tahun depan ada lagi berapa puluh. Tahun ini alhamdulillah kita bisa selesaikan 38. Yang 3 belum selesai karena satu dan lain hal. Selesai itu pengertiannya apa? Semua terjadi, penggabungan Bank Syariah Indonesia terjadi. Itu salah satunya. Men-split Pertamina menjadi holding subholding supaya kelihatan daripada detail angka-angka costingnya itu sudah terjadi. Dan tentu apakah itu sudah baik? Presiden bilang harus lebih cepat lagi. Karena ini benar-benar beliau mengharapkan terjadi transformasi yang sangat signifikan. Ya saya tidak kerja sendiri. Nah di situ konteksnya memang Presiden menginginkan percepatan dan saya terima dan itu sejalan dengan visi kita semua. Tidak lihat dari clickbait-nya media. Nah, ini yang birokrasi ini yang saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kami memohon kita diberikan hak lebih untuk bisa menutup memerger BUMN ini dengan cepat. Yang tadinya proses merger untuk BUMN perlu waktu setahun. Kenapa? Mesti di-approval oleh semua pihak. Itu menjadi yang lama. Makanya Pak Presiden bilang birokrasi, lama. Nah ini yang kita coba percepat dengan RUU BUMN ini. Untuk suntikan PMN, tetap itu mesti Menteri Keuangan, nggak bisa kita. Nah sampai di situ dulu, karena salah satu yang dikritik oleh Presiden adalah sikap manja dari BUMN. Minta diproteksi melulu. Kalau dia rugi, kemudian minta suntikan dana PMN. Setuju. Ya, penanaman modal negara. Dan ini kan uang APBN, uang rakyat. Itu yang saya bilang sangat setuju. Ini bukan, berapa kali saya bikin statement. Ketemu direksi BUMN. Bahwa ini sekarang eranya pasar bebas. Apalagi dengan digital. Yang namanya jualan e-commerce saja seluruh dunia bisa pesan sekarang. Bukan era proteksi lagi. Karena itu saya sering mencontoh ada 2 ya, atau 3 BUMN yang open market bisa bersaing. Salah satunya di industri perbankan. Di mana perbankan kita BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI sekarang lahir itu bisa terbuka bersaing dengan swasta dan asing. Telkom, Telkomsel bersaing dengan Indosat, dengan XL. Semen Indonesia bersaing secara terbuka. Ini yang kita harapkan di 12 klaster yang tadi 12 grup yang saya sampaikan di awal itu mereka 12 grup itu harus bisa bersaing secara pasar. Tapi banyak orang khawatir karena ini lihat sejarah bahwa BUMN kita tidak akan mampu bersaing ketika proteksi itu dilepas. Himbara bisa, Telkom bisa. Artinya bahwa tuduhan atau ketakutan bahwa BUMN kita tidak bersaing itu menurut Anda tidak benar juga? Tidak benar tapi juga ada benarnya untuk sebagian besar yang belum siap berubah.
Nah karena itu salah satu konteks yang saya dengan Bu Sri Mulyani duduk bersama dengan kementerian terkait mengenai PMN. Karena kalau kita lihat PMN yang diajukan saya hari ini itu mayoritas PMN penugasan. 75% PMN penugasan. Pengertiannya apa? Penyelesaian jalan tol Trans Sumatera, penyelesaian juga tol di beberapa titik. Jadi bukan sesuatu yang corporate action. Artinya dibolehkan? Yang memang konteksnya pembangunan infrastruktur ini kalau dihitung secara bisnis hari ini tidak visible. Tetapi kalau jangka panjang akan visible. Jadi yang ini dibolehkan? Itu bagian penugasan konteksnya. Contoh apa lagi? Di situ memang saya mengajukan 20% ya PMN restrukturisasi. Apa? Itu untuk Jiwasraya yang 20 triliun lebih. Dan ini sudah penyakit dari tahun 2006-2012 yang selama ini tidak bisa diselesaikan. Dan kadang-kadang persepsinya ini Bumi Putra pun BUMN bukan. Bumi Putra bukan BUMN. Ya, jadi Jiwasraya BUMN dimiliki negara. Nah ini yang kita selesaikan. Karena kita nggak mau Bang Andi mendapat amanah, kita nggak nyelesain tugas kita karena selesaikan takut. itu berarti selamatkan. Iya, selamatkan Jiwasraya. Kenapa? Nasabah-nasabahnya kan terkorupsi. Yang korupsi sekarang sedang dituntut oleh Pak Jaksa Agung seumur hidup. Dan ini suatu percontohan yang baik apa? Tindak pidana korupsi yang memang terbukti. Nah ini kembali, jangan fitnah, terbukti. Saya juga nggak mau fitnah sama yang melakukan korupsi di Jiwasraya. Dan itu direksinya kena di rootnya. Yang bermain juga kena. Nah tapi dengan fakta dan data, bukan fitnah. Karena itu proses hukumnya ada. Dan sekarang Pak Jaksa Agung berjuang bagaimana ada tuntutan seumur hidup. Dalam konteks proteksi, kita bicara Garuda sekarang. Pro kontra di luar. Garuda dengan utangnya yang puluhan triliun itu, kemudian setiap bulan katanya kerugiannya 1,4 triliun. Orang bilang, ya selamat tinggal Garuda. Ya. Ada yang bilang nggak bisa, ini kebanggaan kita harus diproteksi. Dalam konteks ini pemerintah nggak ada kepastian ini. Ini, Bang Andi, bahwa tadi saya bicara pasar bebas ini sudah terjadi dengan digital. Itu realita yang harus kita hadapi. Tetapi juga ada konteks lainnya yang hari ini saya sudah terus bicarakan. Apa itu? Bahwa juga dengan era yang terjadi di dunia ini, kita juga jangan juga gampang diakali. Apa Diakali artinya? oleh? Begini, banyak sekali sekarang negara-negara itu mengincar Indonesia hanya jadi market. Saya tidak rela menjadi bagian yang kebetulan dipercaya, mendiamkan market kita dipakai untuk pertumbuhan bangsa lain. Jadi ada konspirasi untuk mematikan Garuda? Saya tidak bicara Garuda, ini konteks besarnya sebelum Garuda. Saya ingin, dan saya rasa Pak Presiden juga sama, bahwa market kita harus dipastikan menjadi pertumbuhan bangsa kita, jangan bangsa lain. Karena itu ada yang namanya hilirisasi, yang di sumber daya alam. Nah Garuda ini, ya ini bisa kanan kiri. Bahwa begini, sejak awal Garuda bisnis modelnya sudah salah. Dan ini sudah berlanjut ya puluhan tahun. Dan meledaknya sekarang karena apa? Covid juga. Ketika apa? Yang selama ini dimanja, karena kita punya domestic market yang sangat kuat, nah Garuda lebih senang, ya bukan Garudanya, oknum di Garudanya, membuka terus pemikiran ke luar negeri. Yang akhirnya apa? Jumlah pesawatnya bermacam-macam. Dibikin skenario. Oh kalau terbang ke sini mesti pakai pesawat ini. Itu yang akhirnya apa? Lesornya kita, sewaan pesawat kita paling banyak di dunia jumlah macam pesawatnya. Di dalam satu airlines industry. Yang akhirnya juga kita paling mahal sewa pesawat di dunia. 28%, yang rata-rata dunia itu 6% daripada cost operasional. Nah ini yang kita harus hadapi, bahwa Garuda kompleksitinya itu
bukan semata-mata kejadian hari ini. Sudah kejadian berpuluh tahun ya terjadi, dan ini ada skenario mencari uang di sewa-sewa pesawat. Dan itu terbukti, KPK sudah memenjarakan. Nah, yang kemahalan yang tidak terbukti ada unsur kickback atau uang balik, yaitu bodohnya kita negosiasinya. Nah, karena itu apa? Sejak awal kan kita bilang bahwa bisnis model Garuda, Citylink harus kembali ke market lokal. Seperti tadi argumentasi kita punya market, jangan dijual murah. Jangan orang masuk-masuk aja. Garuda punya domestic market yang sangat besar. Seperti pesawat-pesawat Amerika seperti United, Continental, Southwest. Berapa banyak pesawat Amerika pergi ke luar negeri? Kalau tidak salah hanya United aja yang dari New York ke London. Artinya pasar yang lokal lainnya domestik semua domestik lokal Amerika, Southwest artinya segala. ini ada kesan Garuda akan diproteksi nih. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kita tidak boleh anti proteksi juga. Tetapi selama tadi rules permainannya diakui oleh dunia. Kalau mau buka pesawat terbang di Amerika harus perusahaan Amerika. Punya media di Amerika harus warga negara Amerika. Jadi jangan juga bicara kita seakan-akan pasar terbuka, tetapi banyak negara lain juga ada proteksinya. Nah, hal-hal ini juga artinya apa? Kita mesti pintar. Ya, mana yang tidak perlu proteksi silahkan, mana yang perlu proteksi tetapi bukan berarti merugikan negara. Bahwa dia bisa sustain secara bisnis tanpa suntikan negara. Nah ini nih, jadi bukan proteksi yang suntikan negara terus. Jadi Garuda atau Citylink kalau fokus aja dalam negeri, dia punya revenue dan bottom line akan jauh lebih sehat. Jadi Garuda akan dipertahankan. Hari ini kita harus masuk dulu proses restrukturisasi Garuda. Di mana kita harus negosiasi sewa yang ada kasus korupsinya dan ada tentu kemahalannya sampai 28% dibandingkan negara lain 6% jadi 22%. Kita harus jalan ke situ dulu. Bukan pilihan yang mudah. Setelah ini direstrukturisasi, ya, bisnis modelnya kita harus fokus dalam negeri untuk berapa tahun ke depan untuk menyehatkan keuangan daripada Garuda. Dan kemarin DPR sudah memutuskan tidak ada PMN dari APBN. Nah, dari ini juga kemudian? Saya lagi mau duduk. Ini konteksnya apa? Misalnya BUMN yang nyuntik dengan cash flow-nya BUMN atau kembali mengundang lagi secara pasar, ya. Nah, ini konteks yang kita sedang lakukan. Tapi pasti perbaikan Garuda harus dijalankan hari ini. Seperti kemarin kita tidak menutup mata Jiwasraya harus diselesaikan juga saat ini. Nah, kalau Garuda baru awalnya. Baik. Nah, inilah penting ke depan konsistensi daripada Garuda. Dan kita tidak menyerah, Pak Andi. Buktinya kemarin kita dengan segala kesempitan dan kesempatan tanda tangan code sharing sama Emirates. Ya, jadi masih ada kepercayaan masih Garuda, dipercaya. tetapi kita jangan cinta buta. Ya, cinta buta yang akhirnya juga membahayakan pengambilan keputusan dan juga membahayakan Garudanya sendiri. Nah, inilah posisi-posisi yang memang tidak mudah. Nah, itu bagian tanggung jawab BUMN Sampai kiamat. Salah satu isu yang juga mencuat ke permukaan dan hari ini masih diperbincangkan adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini proyek dianggap sebenarnya tidak layak, ini salah keputusannya, dan kemudian menjadi pertanyaan investasi yang besar. Pertama, dianggap bahwa kereta api dengan jarak yang cuma berapa ini, 150-an kilometer, itu harusnya tidak untuk kereta cepat. Di mana-mana juga di negara maju itu 500 km baru kereta cepat. Di situ ada jalan tol lagi. Kenapa harus cari alternatif lagi? Sehingga proyek ini akan atau dianggap akan gagal, mubazir. Sama nanti saya akan tanyakan juga beberapa bandara yang dianggap mubazir, pelabuhan-pelabuhan yang dengan investasi besar dianggap sepi ya. Nah, sekarang jawab dulu soal kereta api cepat. Ini menuai kritik. Kenapa menurut Anda ini atau menurut pemerintah ini tepat?
bahwa kereta api cepat itu harus ada, banyak orang bilang keputusan Ya. yang salah. Saya melihatnya berbeda. Begini, terlepas saya nggak ikut ya waktu itu ya. Yang namanya pembangunan infrastruktur itu adalah bukan yang namanya hasil yang bisa cepat secara investasi didapatkan. Saya tidak tahu secara detail dulu seperti apa. Tapi saya yakini bahwa ini sama seperti proyek investasi, bahwa memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, apakah MRT, apakah LRT, ataupun sebagian jalan tol. Yang dimana akan dirasakan itu bukan sekarang, nanti 30-40 tahun lagi. Dan ada urusan tidak hanya untuk manusia dan logistik barang. Pasti ada hubungan dengan logistik juga nanti. Yang akan kita rasakan. Kalau tidak salah Bang Andi, Korea itu mempergunakan 50% APBN-nya di tahun 60 ketika Korea miskin setelah perang. Hari ini Korea membuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, dia menjadi negara maju. Nah, kita juga mesti ngelihat perspektifnya sama. Infrastruktur itu tentu konteksnya jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan kereta cepat? Kereta cepat ini memang kan saya sudah buat statement harus dilanjutkan sampai Surabaya. Ada statement saya. Pak Presiden juga bicara yang sama. Tetapi kan masalahnya kan yang ini saja belum selesai, masa mau lanjut. Dan tentu kan kembali pemerintahan baru yang berikutnya apakah mau melakukan atau enggak kan kita tidak tahu. Itulah kenapa sebenarnya kita kehilangan yang namanya seperti zaman dulu yang GBHN atau Repelita. Akhirnya kita tidak membangun secara kontinu. Nah, kita tentu konteksnya sekarang yang Jakarta-Bandung dulu. Jakarta-Bandung ini tentu strukturnya sekarang diperbaiki. Apa? Sama seperti saya meminta PMN untuk penugasan dan restrukturisasi. Tetapi yang tidak perlu uang APBN, ya, termasuk tadi Garuda yang sudah diputuskan, ya kita cari market mechanism, pasar. Nah, cuman kereta cepat ini tidak mungkin pasar. Karena ini masih lama, perlu waktu lama. Nah, karena itu, dan kan waktu saya masuk itu juga proyek ini sudah berjalan 60% lebih. Masa harus berhenti? Ya berarti kalau kita berhenti, berarti uangnya sudah kebakar dong semua, jadi besi tua. Jadi saya mau memberi perspektif dulu untuk penonton yang nggak mengikuti ini kan. Ini kan konsorsium BUMN kita, ya infrastruktur dengan China. Ya. Kerjasama. Ditugasi ya. Oke, BUMN ini, konsorsium ini penugasan. Ya. Oke, bekerja sama dengan China. Jalan. Tapi karena alasan pandemi, konsorsium ini nggak sanggup pembiayaannya. Maka pemerintah bilang, oke, diambil alih dan pembiayaannya nih ditanggung oleh APBN. Ya. Ada 3 yang sebenarnya. saat ini sudah sekarat karena pandemi. Ada 3. Bahwa konsorsium itu kebanyakan dari karya-karya. Yang tidak hanya kereta cepat, tetapi di masalah penugasan lain, itu memang karya-karya ini harus dibantu. Ya, salah satunya apa yang dilakukan karya-karya itu kan kemarin ada yang namanya PMN. Tapi ada juga karya juga mulai mencari partner dengan INA untuk mengkerjasamakan jalan-jalan tolnya dan perbankan Himbara merestrukturisasi. Nah, itu mekanisme. Nah, kereta cepat ini gimana konteksnya? Toh pinjamannya dari China. Kan pinjamannya dari China, kita hanya equity. Nah, bersama perusahaan Cina. Nah, apa yang kita perbaiki strukturnya? Memang ini tidak bisa pure B2B. Ini harus jadi penugasan. Dan itu kita presentasi secara terbuka, tidak ada hengki-pengki. Tidak ada konteks proteksi lagi di sini. Dan kenapa harganya naik? Nah, kita tahu Bang Andi, pembebasan tanah di Indonesia ini susah banget. Nah, ini yang akhirnya angkanya jadi naik. Nah, yang kedua apa? Sekarang COVID ini lihat harga-harga. Semua naik Pak Andi. Harga baja coba naik. Apalagi batu bara apalagi naik. dicuri ya. Minyak naik. Jadi semua juga cost daripada tadi. Investasi juga naik yang ada hubungan dengan sumber daya alam. Yang baja, batu bara, apa sekarang lagi naik. Jadi memang ada peningkatan karena itu.
Nah kemarin delay lagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa kerja. Kan hampir 6-7 bulan tidak bisa kerja. Nah ini yang kenapa konteksnya harus strukturnya diperbaiki. Jadi bukan karena korupsi. Nah ini konteksnya. Kalau yang lainnya tadi saya bilang ada indikasi korupsi. Bahkan kalau Garuda sudah ada KPK-nya yang kena sama KPK. Nah kalau ini nggak ada, indikasi korupsinya nggak ada. Karena gitu. pembiayaan ini dianggap terus meningkat dan terlalu besar, sehingga ada pengamat ekonomi yang mengatakan sampai kiamat, ingat sampai kiamat nggak akan balik modal. Ya kembali, konteksnya kalau infrastruktur memang lama. Ya mungkin kita akan merasakan setelah kita meninggal yang ngerasain anak cucu kita. Jadi ya saya tidak bilang statement daripada pengamat ekonomi itu salah. Tapi memang ada persepsi atau pola pikir yang berbeda antara pemikiran supply dan demand. Ini kan selalu menjadi kontroversi. Nah saya nggak mau terdebat di tadi debat ahli ekonomi, saya bukan ahlinya, saya hanya kerja bisanya. Nah di sini saya lihat kereta cepat ini ya harus diselesaikan. Dan tentu ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Dan kereta yang sudah ada hari ini ya kita bisa jadikan kereta barang. Kenapa? Kita tidak punya loh kereta barang secara logistik. Kalau di Amerika, Bang Andi ngeliat deh kalau tiba-tiba berhenti di rel kereta, kereta barangnya panjang banget. Kita nggak ada kereta barang. Kita kombinasi. Adapun apalagi sekarang relnya kita kan baru double track baru sekarang. Sudah lama nggak pernah double track. Nah makanya logistik kita juga mahal. Tidak hanya di udara, tidak hanya di laut, tidak hanya di jalanan. Nah ini yang kembali harus berpikir secara ekosistem. Tidak hanya kereta cepat saja. Kita mesti lihat yang lain-lain. Pak Erik, kenapa banyak orang khawatir dengan investasi yang begitu besar di proyek kereta api cepat? Karena ketakutan melihat beberapa proyek yang hari ini dianggap mubazir, menghambur-hamburkan uang negara. Antara lain yang sering diungkap di permukaan sebagai contoh adalah Bandara Kertajati. Bandara ini sampai hari ini sepi. Beberapa kali penerbangan ada tapi hampir hari ini tanda kutip lumpuh, tidak berfungsi. Ini kan penghambur-hamburan uang. Bagaimana perencanaan awalnya? Anda bisa jelaskan atau tidak? Kembali tentu saya nggak mau membela diri, saya belum menjadi anggota kabinet saat itu. Tetapi saya konteksnya seperti ini. Ini kan bukannya era siapa benar siapa salah, tapi bagaimana kita harus memperbaiki. Saya percaya sekali dalam membangun sesuatu itu tidak hanya boleh dilihat sepotong-sepotong, tetapi berdasarkan ekosistem yang besar. Pemerataan ekonomi di Indonesia kan tidak boleh hanya Jawa sentris atau Jakarta sentris. Sama seperti kita bicara di Sumatera, itu kan pemerataan dengan pembangunan jalan tol terbukti daripada listriknya pun permintaannya meningkat. Ataupun pembangunan di Indonesia Timur. Nah Jawa Barat ini kan jumlah populasinya sangat besar. Dan bonus demografi kita ke depan sangat membahayakan kalau kita tidak bisa membuat tadi rencana kerja daripada pembukaan lapangan kerja. Karena itu Omnibus Law lahir. Nah Jawa Barat sendiri kalau saya lihat bahwa memang sudah lama infrastrukturnya tidak diperbaiki. Kalau kita lihat airport sekarang kan masih mempergunakan airport yang dimiliki Angkatan Udara. Dan di tengah kota. Lalu kalau kita lihat juga konektivitas ke Jawa Barat sekarang dengan jalan tol menolong. Tetapi lain-lainnya itu masih belum maksimal. Padahal Jawa Barat itu adalah pusat industri Indonesia. Apakah otomotif, apapun lain-lainnya itu di Jawa Barat. Tekstil, macam-macam. Nah ekosistem mengenai pelayanan daripada logistik apakah udara, laut, dan lain-lainnya itu tidak pernah dipikirkan secara besar. Nah kembali saya bukan membela diri, ya memang atau tadi saya bicara yang sebelumnya memang perlu waktu. Dan yang menarik kan pembangunan kayak Kertajati itu bukan didominasi oleh BUMN. BUMN hanya punya 15%. Mayoritas itu pemerintah daerah Jawa Barat. Artinya apa ini? Artinya apa? Bahwa ini diberi kesempatan daerah-daerah juga untuk membangun. Nah,
tinggal bagaimana kembali itu yang kemarin saya ketemu Pak Ridwan Kamil di Bandung waktu itu. Dan terus saya bersama-sama Pak Ridwan Kamil juga coba mempromosikan solusi ke Dubai. Kemarin saya ketemu Pak Ridwan Kamil juga, kita pitch, kita coba jualan untuk investasi daripada ekosistem di Jawa Barat yang namanya Aerocity. Di mana di Aerocity itu tidak hanya airport tetapi juga ada kawasan industrial. Nah, kawasan industrial ini, nah BUMN juga ada peran. Kenapa? Kita punya lahan 1.600 hektar di Subang yang kita terbuka untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus seperti di Batang. Di mana Batang sukses. Sekarang Batang itu di grup 1 apa di gerombolan 1 itu yang 400 hektar udah habis tanahnya. Karena investasi dari Korea. Nah ini juga Subang nanti mesti dipikirkan yang namanya pelabuhan, airport, kargo dan lain-lain dengan ini. Ini kita lagi lakukan. Ya kembali saya melihat ini bukan proyek buang-buang uang tapi perlu waktu. Patimban sendiri kan lebih menarik lagi. Di situ kan swasta. Saya akan tanyakan juga soal Patimban. Itu swasta. Ya. Ini baru diresmikan tahapan pertama tapi sampai hari ini sepi. Tapi swasta itu. Itu kan BUMN cuma punya 10%, 90%-nya swasta. Jepang dan swasta nasional. Jadi kalau dipersoalkan di dalam hal ini ada BUMN di dalamnya itu menurut Anda tidak tepat? Ya tidak relevan, tapi punya saham punya. Kenapa? Hari ini ya kembali kalau BUMN itu kan selain korporasi juga pelayanan publik. Sekarang dengan situasi COVID, ya Patimban ini belum maksimal, sekarang kita diminta bantu oleh Menteri Perhubungan untuk operasi dulu sampai COVID ini. Tetapi industri mobil Jepang di Indonesia sangat tinggi. Tinggal kembali Jepang berani nggak memindahkan sebagian investasinya dari Thailand ke Indonesia. Ya karena ini kita tinggi loh. Salah satu market terbesar mobil itu di Indonesia. Kalau tidak salah kita lebih tinggi dari Thailand. Dan tentu untuk domestic consumption sendiri mestinya bisa. Nah tapi apakah Jepang mau atau tidak? Saya nggak bisa jawab karena Patimban itu kan Jepang investasi. Tetapi Korea dan China sekarang lagi investasi EV besar-besaran. Di mana mereka akan melihat tadi investasi di Subang dan juga akan tadi kebutuhan daripada pengiriman mobil ini juga akan punya infrastruktur yang penting. Nah karena itu Korea dan China juga sekarang merebut pasar market Jepang. Nah ini tentu persaingan geopolitik atau persaingan bisnis yang menarik buat Indonesia. Karena Indonesia kan non-blok. Jadi sebaik-baiknya kita investasi masuk untuk pembukaan lapangan kerja. Jadi saya melihat kasih waktu kita lihat dan tentu ya kami dari BUMN ya siap dalam arti kalau memang nanti di kemudian hari ada problem ya kita coba cari solusi atau bantuan tetapi dengan ekosistem yang benar. Baik. Tidak sepenggal-penggal. Jadi Anda barusan menjawab mengajak orang melihat tidak parsial, tidak sepotong-sepotong, tapi lebih komprehensif, lihat ekosistemnya. Untuk menjawab kritik yang sekarang ramai disampaikan oleh banyak orang, banyak pihak ya. Nah, soal kritik ini, omong-omong Anda terganggu nggak dengan banyaknya kritik? Apakah itu menyangkut pribadi Anda atau Anda sebagai menteri? Saya secara pribadi tidak, karena kita tahu ini era demokrasi. Dan yang namanya kritik itu kan obat, yang namanya pujian racun. Tetapi kalau fitnah ya kita harus benar-benar buktiin. Ya tentu ya itu yang saya sejak awal bilang kan memang ibu saya, istri saya bukan orang politik. Dan saya pun kalau dibilang politik ya karena baru itu pun sebagai menteri BUMN. Menteri yang dalam tanda kutip sebenarnya korporasi. Nah ya memang ya biasalah pembicaraan di rumah ya kita harus sampaikan ke ibu saya terutama yang sudah usia 82 tahun dan istri saya ya bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Jadi saya harus menjawab pertanyaan daripada orang terdekat saya dulu. Dan itu yang tentu bagian dari dinamika kita sebagai pelayanan publik. Tapi tidak mengganggu pekerjaan secara pribadi dan secara pekerjaan enggak. Itu justru tantangan saya. Dan karena saya yakini saya bersih.
Nah, tetapi kan di rumah, kalau tadi Bang Andi tanya, masyarakat nanya, di rumah juga nanya. Nah, tentu ya saya harus jelaskan. Itu yang lebih berat sebenarnya. Jadi Anda sebenarnya ini bahagia atau tidak jadi menteri ini? Ya, saya rasa saya konsisten. Ya, kalau kita bicara kehidupan sebelumnya, ya nikmatlah jadi presiden Inter Milan. Kemarin juga di G20, ketika di Roma masih banyak yang kenal, lumayan lah gitu. Nah, memang kehidupan swasta tentu lebih ya tidak banyak bosnya diri sendiri, membayar pajak, membuka lapangan kerja juga. Nah, cuman konteksnya memang berbeda. Hari ini kan saya pembantu presiden, yang dimana saya sejak awal juga saya bicara, saya declare, saya juga serahkan pada saat ini untuk berbuat yang terbaik, dan saya siap tetap ya dipercaya ataupun dicopot. Sejak awal saya bicara itu dan konsisten sampai hari ini. Pak Erik, kalau tadi pertanyaan saya lebih mewakili masyarakat melihat BUMN, yang terakhir ini kelihatannya lebih pribadi. Tiba-tiba ada baliho di Pamulang, Banten, cukup besar ukurannya. Kalau Anda mau lihat coba di layar kalau bisa ditayangkan. Di situ ada tulisannya, ini Erik out, tagarnya ya. Erik gagal, 3 tanda seru. Ini Forum Demokrasi Banten, saya nggak tahu persis. Tapi bagaimana Anda melihat baliho sebesar ini? Apa reaksi Anda ketika Kalau politiking kan bisa aja yang suruh pasang Forum Demokrasi Banten tuh saya sendiri. Oh. Supaya kalau dizolimi kan bagus gitu. Tapi intinya nggak itu. Ini kalau kita ngomong politik iya. dizolimin supaya bagus Supaya dong naik gitu. gitu. Kasihan Erik gitu Padahal ya. kita yang kita suruh gitu. Okay. Saya rasa ini di mana tadi di Pamulang, Banten, Oke. atau di Tangerang Selatan sana? Ya saya rasa ya saya nggak bisa jawab kenapa ya, karena mungkin juga Tapi ini Anda nggak kenal pemasangnya ini? enggak. Oke, nggak ada korelasi apa-apa dengan Anda? Enggak. Saya rasa ya ini bagian dari dinamika lah dalam arti. Dan saya juga nggak tahu kan Erik gagal nggak dijelasin Konteksnya gagal di apa? mana gitu. Sehingga Kalau Anda misalnya susah menjawabnya gagal Garuda kan tadi kita jelaskan. Kereta cepat kita jelaskan. Nah ini gagal apa gitu. Oke. Jadi Anda tidak terganggu ini? Saya rasa tidak, dan kalau konteksnya itu jelas justru itu bagian kita juga untuk introspeksi diri kan. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan ada beritanya ya bahwa Anda dianggap gagal karena banyak BUMN yang merugi. Satu, kemudian kedua banyak BUMN yang Anda tutup sehingga pengangguran naik karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi Anda dianggap tidak punya peri kemanusiaan. Ya. Nah, coba kalau itu Ya, kan 90% BUMN terdampak COVID. Apakah kita menutup BUMN yang 7 aja susah? yang sedang dalam proses. Iya, tetapi yang kita tutup itu kan kebanyakan BUMN yang memang anak cucu yang tidak bermanfaat. Bahkan menjadi ajang ya nyuplai barang-barang antara BUMN yang akhirnya terkena kasus korupsi. Nah, karena itu kita berikan solusi lain, yaitu tender di bawah 400 juta itu harus UMKM, kita membuat yang namanya padi UMKM. Jadi tidak boleh antara BUMN lagi. Pasar digital. Dan alhamdulillah pasar digital untuk kebutuhan BUMN. Jadi misalnya PLN perlu furnitures, perlu seragam, ya udah tenderin di situ. Jadi nggak tertutup. Nah, cuman semua BUMN kita masukin. Padi UMKM itu luar biasa sekarang setelah setahun kita luncurkan, gara-gara Erik out juga mungkin ini. Ya, itu total transaksi 10,4 triliun, 120.000 transaksi, 10.100 UMKM. Nah, kita lakukan itu. Jadi ya kalau saya harus menutup BUMN yang seperti itu, saya dengan senang hati karena itu bukan bagian dari pembukaan lapangan kerja, mengurangi lapangan pekerjaan, tapi konteks. Tapi kalau kita lihat hasilnya hari ini, bahwa kalau kita lihat tahun 2020 kita net income atau laba bersih kita 13 triliun kalau nggak salah. Tahun ini semester 1 itu sudah 26 triliun. Itu karena efisiensi. Karena kita lakukan tadi daripada operation excellence. Ya toh dari 108 BUMN menjadi 41 yang dividen tetap 11 Bang Andi. Jangan-jangan kalau nanti jadi 30 11 juga 11 juga. gitu. Nah,
tetapi konteksnya itu kan kembali ada ruang efisiensi yang harus dilakukan di BUMN ini. Jadi itu kita lihat dari dulu 13, sekarang masih COVID juga 2021 26 triliun, half semester, setengah tahun. Berarti kalau full year saya yakin ini bisa 40 triliun. Jadi dari 13 bisa 300% lebih pertumbuhan labanya. Tetapi sebagai orang swasta yang pernah di swasta, kalau revenue 1.900 triliun dibandingkan laba yang 26 triliun terlalu kecil. Terlalu kecil. Kan mestinya paling tidak bisa 5% lah. Nah ini yang ke depan harus terus diefisiensikan. Nah jadi saya melihat ya hal-hal ini masih banyaklah ruang yang BUMN bisa benahi. Baik, yang juga menarik ada sekelompok orang mendeklarasikan Anda dan Pak Luhut. Saya nggak baca persis siapa yang jadi presiden, siapa wakilnya. Tapi ini PCR. Nah, ini dilihat dari dua perspektif ya. Pertama PCR. Ya, ini kan Anda lagi diterpa isu PCR. Tapi di sini adalah pendukung cinta Republik. Jadi Anda diusulkan Luhut Erik Capres dan Cawapres. Oh, Anda Cawapres. 2024 ya. Pasti Anda mau kasih komentar apa? Pasti dua-duanya gagal. Presiden orang Jawa kok. Ya kan, udah pasti ini pasangan yang gagal aja kita salaman hari ini. Dua-duanya bukan orang Jawa, ya kan. Udah gitu PCR ini kan isu yang sedang negatif. Jadi Anda mungkin menganggap ini lebih banyak sindiran atau ya, dukungan? Saya yakin ya kembali sama yang pasang Erick out sendiri, ya mungkin ada oknum yang menunggangi, ya, atau mungkin ya saya suruh mereka juga declare supaya dukung terzolimi. Enggak lah, kita bukan orang politik ya. Ya seperti ini ya kembali ya saya nggak mau nuduh siapa-siapa, ya sudah pasti pembusukan lah. Jadi ya, Anda... Tapi ini bagian dari introspeksi. Kan tadi yang saya jelaskan mengenai PCR apa ya. Itu kemanusiaan yang kita harus lakukan ya. Dan konteksnya tidak ada hubungan PCR dengan saya. Kita melakukan kemanusiaan lainnya yang sedang kita gerakan. Dan tadi COVID di belum depan, selesai, gitu. di awal kan saya bilang bahwa kemungkinan Anda banyak sekali diserang hari ini. Karena Anda dianggap kuda hitam ya. Yang bisa aja muncul sebagai calon Presiden 2024. Sampai di sini Anda punya ambisi enggak? Gini, kita lihat ambisi kan. Positif loh, ya, belum tentu negatif. Iya, setuju. Ambisi positif oke. Ambisi buta bahaya. Kalau kita lihat kan saya sangat percaya ya pada struktural daripada Indonesia saat ini ya presiden itu masih dari orang Jawa. Bukannya Anda harus melakukan terobosan, ya, mengubah paradigma belum lah. itu? Paradigma itu mungkin 10-15 tahun lagi ketika di Amerika kita bisa milenial lihat. Z-nya kita sudah jauh lebih besar. Sekarang saya rasa pemilihan emosional masih terjadi. Oke. Jadi terus itu yang artinya kedua, apa? Tunggu dulu, itu artinya apa? Oh, ya, Anda mau lanjutkan. Yang kedua di survei-survei 1,8. Oh, jadi Anda ya, ngikut, yang, Anda yang lain juga coba kita ya? lihat yang lain udah 5, 30 jauh lah. Tunggu. Kenapa ya, Anda kan? punya perhatian pada hasil kan survei? diceritain di media-media ada 1,8, ada bahkan yang bilang saya 4,3. Saya pakai yang 1,8 bukan yang 4,3. Kalau saya ambisi buta, saya bilang Bang Andi, Bang, saya 4,3. Saya pakai yang terendah 1,8. Berarti ini jauh. Dan hari ini tadi ini rakyat masih susah, masih menghadapi daripada COVID. Ekonomi kita baru mau bounce back. Ya kemarin di G20, di COP26 Indonesia dituntut untuk merubah total strateginya kepada energi terbarukan. Cocok, setuju. Jadi Anda menganggap Ya kan? ngomong soal pilpres ini buang-buang waktu aja? Saya lihat masih konteks yang hari ini terlalu dini. Kita lebih baik ini tadi. Bang Andi masih bicara mengenai yang ini kenapa, yang ini kenapa. Ya pasti saya juga akan ditagih ya nanti ya apakah saya masih di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan pasti ditagih. Mana kinerjanya. Tapi kalau di beberapa ATM, kalau orang mau ambil uang di BUMN, bank-bank BUMN, wajah Anda muncul loh di ATM itu. Bayangkan nggak kalau saya taruh di BCA. Nah itu baru
propaganda. Tidak, tapi kan Kalau- Anda bisa aja kalau dianggap bicara memanfaatkan fasilitas negara Kalau untuk bicara akhlak, kampanye. kalau bicara akhlak itu bukan hanya BUMN sekarang. Pak Cahyo dan Bapak Presiden mendeklarkan akhlak itu menjadi bagian dari ASN. Artinya di gambar itu Anda sedang menyampaikan soal promosi akhlak. akhlak. Kalau saya juga misalnya, kalau kita lihat ketika COVID Maret dan Juli, saat COVID, saya juga memakai fasilitas BUMN untuk mempromosikan daripada promosi untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi Anda di ATM itu bukan sedang kampanye untuk Konteksnya tadi, di aset BUMN kita bicara mengenai kampanye akhlak, bukan pilih Erick Thohir. Atau misalnya saya mempropagandakan keberhasilan saya, enggak, itu akhlak. Itu konteksnya hari itu memang fasilitas BUMN bisa dilakukan selama konteksnya benar. Bukan konteksnya yang lari dari situ. Sama ketika kita kampanye, kemarin diminta vaksin dan masker, itu Pak Presiden kita lakukan. Dan saya rasa banyak hal yang kita lakukan juga. Saya rasa sekarang contoh, banyak kementerian juga memasang baliho di depan kantornya. Berarti dia menggunakan fasilitas publik untuk mempromosikan dirinya untuk sesuatu, kan enggak. Memang di depan kementeriannya. Bahkan sekarang di beberapa tempat saya lihat ada gambar saya sama Pak Basuki bicara akhlak. Karena apa? Kerjasama PUPR dan BUMN. Oke. Nah, kalau konteksnya di luar itu saya setuju. Tapi kalau konteksnya itu masih menjadi bagian yang tadi, ya saya rasa wajar-wajar. Semua kementerian melakukan itu juga. Baik. Ada 2 pertanyaan tersisa. Yang pertama adalah apakah nanti sesudah era Pak Jokowi selesai, kalau Anda diminta untuk menjadi menteri, Anda bersedia? Tergantung. Tergantung apa? Siapa pimpinannya ke depan. Dan tergantung punya nggak komitmen tadi, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu bisa berkelanjutan. Karena saya yakin banyak hal yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden ini belum selesai. Itu kriteria Anda kalau diajak ya? Kalau diajak. Untuk- Kalau nggak diajak ya dagang lagi di luar. Oke. Kembali. Dan kelihatan lebih bahagia itu. Iya, kan masih punya klub juga. Iya, Sepak iya. bola kecil-kecilan. Nah, pertanyaan terakhir, ke depan apa rencana Anda? Saya rasa untuk sampai 2024 ya, kalau tidak ada penugasan lain atau mungkin ya saya kayak nggak tahu kan pembantu presiden ya konteksnya harus siap. Saya melihat satu transformasi yang diminta oleh Bapak Presiden ini dalam 2 tahun ini harus dipercepat. Tidak mudah karena yang kita lakukan di 2 tahun pertama saya merasa baik. Dan ini terima kasih sama tim saya. Ya, saya nggak malu-malu, wamen saya luar biasa. Ya, sesmen saya, deputi saya, staf-staf saya semua. Tapi untuk percepatan berikutnya ini perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, ya tentu terus terang kemarin pulang dari UAE, Bapak Presiden membuat rapat terbatas mengenai percepatan investasi dari UAE dan negara lain. Nah, itu banyak BUMN juga. Jadi saya akan mengadakan rapim minggu depan, ingin konsolidasi, kita kuat nggak? Kalau kita nggak kuat, kita perlu lakukan apa? Nah, walaupun saya sudah menyiapkan tadi tim tambahan, Special Delivery Unit dan International Relation. Nah, itu pun jumlahnya sedikit. International Relation kita cuma 2 orang. Special Delivery Unit kita cuma 5 orang, sedikit timnya. Karena saya juga nggak senang terlalu banyak orang. Saya mau efisien. Nah, tetapi saya ingin juga menanyakan ke tim saya, siap nggak? Karena ini kayaknya banyak, keras. iya, mesti tambahan lagi dan saya tahu wamen saya, sesmen saya kadang-kadang juga udah mulai kecapean. Ya, tapi ya ini bagian dari tanggung jawab lah ketika kita diberi kepercayaan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Erick sudah mau jadi tamu istimewa saya di acara Kick and Double Check. Mudah-mudahan dengan penjelasan Anda, siapapun yang menonton acara ini mendapatkan perspektif yang lebih utuh. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.